Wah, keren banget kalau punya pabrik kertas seperti bapakmu, Tan. Maksud lo? Ya iya, tugas lo ngabisin kertas aja, kayak bapak lo punya pabrik kertas aja. Duh, bisa diam gak sih? Ya udah, diam bagaimana di depanmu kayak lautan sampah kertas gitu. Duh, tambah lagi yang salah ini. Makanya tandai dulu buku referensinya, baru ditulis. Nih buku di depan saya banyak, kalau masih kurang buku referensinya. Ih, ini bukan soal referensi, tapi ini soal tulisanku yang masih jelek. Semakin saya tulis ulang masih juga jelek. Biar habis nih buku di rumah kan atau berkertas. Nanti. Tapi gini loh teman-teman, kok sekarang kita masih diperlakukan seperti zaman dulu yang masih belum mengenal teknologi? Tugas masih tulis tangan. Syukur kita tidak disuruh nulis tugas di bawah lampu lilin dan obor minyak tanah. Jadi mana wajah revolusi industrinya? Teknologi aja masih ketinggalan. Apanya yang bisa direvolusi? Malas ah! Sudah, kita harus peka menerima keadaan. Apa yang salah dengan hadirnya dunia revolusi industri? Ini namanya kemajuan. Walaupun kita di bagian timur masih gantung-gantung HP untuk mencari sinyal 3G dan 4G. Setidaknya penyesuaian diri itu lebih penting agar kita tidak ketinggalan zaman. Memang Prada baru masuk jaringan 3G dan 4G ya? Enggak juga sih, tapi itulah upaya memantaskan diri berada di dunia teknologi. Daripada tidak, palingan dibilang gaptek. Gini loh teman-teman, itu merupakan kajian terbaru yang harus kita kupas. Persoalannya, jangan sampai revolusi industri 4.0 itu terhenti pada ungkapan dan perdebatan panjang. Lalu secara prinsipnya, kita belum tahu pasti harus memulai dari mana. Pertanyaannya, apakah negeri kita ini sudah bisa menerima revolusi industri atau tidak? Kenapa tidak? Jika ini sudah masuk dalam antrian zaman, Indonesia mau tidak mau bisa menerimanya. Hanya saja, kesiapan Indonesia sudah sampai di mana? Itu pertanyaan yang tepat mungkin saat ini. Gini loh teman-teman. Soal revolusi industri 4.0, tujuannya mesti kita garap mulai dulunya. Bahwasanya prinsipnya seperti apa? Itu dia yang harus kita perjelas. Oke, gini. Revolusi industri sebenarnya sudah masuk ke lini 5.0, tapi kita masih berkutat pada 4.0. Sebenarnya kita sudah terlambat loh. Saya coba mengupasnya pada tahap awal. Istilah revolusi industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya. Pertama kali muncul di tahun 1753. Inilah yang biasa disebut dengan revolusi industri 1.0. Hah? Apa nggak salah Tan awal munculnya Tan? Aduh, sorry. Maksudnya pada tahun 1750 maksudnya. Di tahap inilah yang disebut revolusi industri 1.0. Revolusi ini ditandai dengan tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Terus. Nah, kemudian revolusi industri 2.0 dikenal sebagai revolusi teknologi muncul awal abad ke-20. Nah, ini ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Berarti pada abad 20 awal itu sudah ditemukan baru pesawat dan lain-lain. Lalu revolusi industri 3.0 apanya yang ditemukan? Gini, biar Tan selesaikan dulu penjelasannya sampai ke revolusi 4.0 supaya kita tahu persoalannya dan prinsip pengembangannya. Sorry, ayo Tan lanjut dulu. Oke, kita harus kupas sejarahnya terlebih dahulu. Kalau dilihat dari revolusi industri 3.0, revolusi industri ini kalau dikaji dari cara pandang sosiolog Inggris, David Harvey,
sebagai proses penempatan ruang dan waktu akan semakin terkompresi, dan ini memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Revolusi kedua, dengan hadirnya mobil, membuat waktu dan jarak makin dekat. Revolusi 3.0 menyatukan keduanya. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian atau real time. Lalu, pada revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disrupsi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Lebih dari itu, pada era industri generasi 4.0 ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan. Namun, kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia dan mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat mangsa yang lambat dan bukan yang besar mangsa yang kecil. Nah, kalau deretan revolusi industri itu diakibatkan oleh jangkauan pengetahuan, manusia itu sendiri yang menyentil perkembangan. Jadi, kita sebagai generasi bangsa Indonesia tidak boleh bermalas-malasan. Mungkin satu hal yang saya petik, bahwasanya perubahan itu terjadi secara signifikan diakibatkan oleh kemampuan skill. Nah, ini juga yang menjadi persoalannya. Jika semua perguruan tinggi hanya meletakkan diri pada teori dan debat, apa iya kita bisa menyambut revolusi yang 4.0 ini? Saya rasa untuk mengatasi ini peluang terbesar kita ya terus belajar segala arah keilmuan agar kita bisa menyesuaikan diri dan tidak terhempas tak berdaya. Betul. Nah, kalau deretan perubahan adalah bahkan penjangkauan pengetahuan. Cara Aisyah nih. Pana ini jadi ini mana? Ulang Masih di bagian timur, masih gantung-gantung kunci. Tiga. tak berdaya. Bersambung.